Kita lanjutkan soal nomor 2. Rata-rata waktu yang diperlukan wajib pajak untuk mengisi SPT tahunan adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu bentuk belangko SPT baru sedang dicoba. Ternyata dari 12 wajib pajak yang melakukan pengisian membutuhkan waktu rata-rata hanya 42 menit dan simpangan baku 11,9 menit. Bagian B, ujilah apakah cara belangko SPT baru meningkatkan kecepatan pengisian. Gunakan alfa sebesar 0,05. Yang pertama adalah kita tanyakan parameter apa yang menjadi masalah. Di sini dikatakan kecepatan pengisian. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu berpengaruh pada rata-rata, apakah varian, apakah proporsi. Kecepatan di sini adalah arahnya adalah rata-rata, karena di dalam soal juga menyebutkan ada rata-rata 42 menit. Berarti di sini dikatakan atau fokusnya adalah pada rata-ratanya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hipotesanya? Hipotesanya di sini adalah kita akan melihat ada pernyataannya bagaimana atau apa yang akan kita uji. Di sini dikatakan bahwa meningkatkan kecepatan. Ketika meningkatkan kecepatan berarti rata-ratanya harus lebih besar atau kecil. Meningkatkan kecepatan maka rata-ratanya harus lebih kecil dari yang biasanya. Meningkat dari yang biasanya. Dari biasanya berapa? Biasanya adalah di sini biasanya adalah 50 menit. Ya, biasanya 50 menit, apakah bisa berkurang untuk meningkatkan kecepatannya? Sehingga hipotesanya atau di sini dikatakan bahwa hipotesanya akan menjadi H0 mu sama dengan 50 dan H1 mu lebih kecil 50. Kita pegang H1. H1 itu adalah kecepatan atau rata-rata. Kalau kita cepat berarti rata-ratanya kurang, waktu yang dibutuhkan kurang, ya. Kurang dari 50 menit, kurang dari yang biasanya. Kemudian alfanya 0,05. Tadi berdasarkan soal demikian. Statistik uji yang akan kita pakai, statistik uji apa? Kalau rata-rata berarti parameter rata-rata, rumus yang kita pakai adalah rumus 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya adalah satu populasi atau dua populasi. Kita melihat dari soalnya di sini dikatakan bahwa satu populasi ada apa, dua populasi. Kalau kita melihat ada form belangko yang lama dan form belangko yang baru, apakah itu berarti dua populasi? Tunggu dulu, kita lihat apakah di sini ada pernyataan untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan memang ya, membandingkan dari belangko yang lama dengan belangko yang baru. Tapi perlu diingat bahwa belangko yang lama itu tidak dilakukan penelitian ulang, tidak dilakukan pengambilan data lagi. Kita tidak mengambil sampel dari data yang lama. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa ini hanya membandingkan antara rata-rata. Kita hanya membandingkan rata-rata dari bentuk baru dengan 50 saja. 50 itu dasar dari informasi sebelumnya. Berarti untuk belangko yang lama itu hanya sebagai informasi saja, tanpa kita melakukan pengambilan sampel lagi. Kita lihat bahwa untuk simpangan baku 10, di sini dikatakan simpangan baku 10, itu kalau dikuadratkan menjadi varians. Apakah ini varian populasi? Ya, varian populasi. 100 itu adalah varian populasi.
Tetapi perlu diketahui bahwa ini adalah varian yang berasal dari belangko yang lama, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa varian populasi diketahui. Sekarang kita coba lagi 11,9 simpangan baku, kalau dikuadratkan ini juga sama dengan varian. Ya. 11,9 ini adalah kalau dikuadratkan sama dengan varian. Apakah ini varian populasi? Jelas bukan, karena ini adalah varian sampel, yaitu berasal dari 12 wajib pajak sebagai sampel. Oleh karena itu, kita tidak bisa memakai rumus yang nomor 1, tetapi kita menggunakan rumus yang nomor 2, yaitu rumus yang nomor 2 adalah sampelnya kecil dan varian populasi tidak diketahui. Rumusnya adalah T. Nanti rujukannya adalah tabel distribusi T. Mari kita lihat lagi untuk ya seperti ini. Berarti kita menggunakan rumus T ya, rumus T. T X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan S per akar N. X barnya adalah 42, yaitu dengan belangko yang baru, rata-rata belangko yang baru. Mu 0 adalah rata-rata belangko yang lama. S adalah standar deviasi dari belangko yang baru. N adalah jumlah sampelnya. Saya kira jelas ini ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa alfanya adalah 5%, alfanya 5%. Kita akan mencari titik atau statistik hitungnya. Statistik hitungnya adalah minus 2,33. Itu berasal dari mana? Dari 42 dikurangi dengan 50 dibagi dengan 11,9 dibagi akar 12. Kita dapatkan minus 2,33. Sekarang kita lanjutkan dengan daerah kritis. Daerah kritisnya kita mencari dari mana? Dari tabel T, yaitu untuk 0,05, yaitu nilai ini alfanya, dengan derajat bebas 11. Mari kita lihat dari tabel apakah betul nilainya 1,796. Oke, kita lihat bahwa nilainya benar 1,796. Di sini adalah 11 derajat bebasnya. Derajat bebasnya 11, kemudian di sini adalah 0,05. 1,796. Saya kira sudah betul nilainya 1,796. Sehingga kita menentukan bahwa daerah kritisnya adalah minus. Kenapa minus? Karena hipotesanya adalah lebih kecil. Hipotesanya lebih kecil berarti daerah kritisnya adalah di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu adalah minus. Untuk tabel T di sebelah kiri adalah minus. Tolong nanti untuk chi-square itu akan berbeda lagi. Sehingga titik kritisnya ada di minus 1,796. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita membandingkan antara T hitung yang merah ini minus 2,33 itu berada di sebelah kiri atau kanannya minus 1,96. Kalau minus semakin besar, maka semakin sebelah kiri. Oleh karena itu, ini berada di daerah penolakan H0. Kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya apa? Artinya belangko baru dapat mempercepat pengisian. Memang bahwa belangko baru itu dapat mempercepat pengisian. Kalau dalam sampel tadi dari 50 menjadi 42 dan setelah diuji memang dapat dipertanggungjawabkan menolak H0 yang artinya belangko baru dapat mempercepat pengisian.